Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 6 Juni 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus dicobai? Mengapa mereka ingin mencobai Tuhan Yesus? Inilah kehidupan di mana ada orang yang seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan. Ada orang yang munafik. Mungkin juga di sekitar kita. Bahkan mungkin juga ada orang yang sungguh tidak suka lalu mencobai kita. Dan inilah kehidupan. Dan semoga kita mau untuk terus berjaga di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih ikhlas menjalani kehidupan ini seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dicobai. Tidak mokal bahwa kita juga suatu saat ada yang tidak suka atau bahkan sudah mengalami, lalu kita dicobai, lalu kita diuji sengaja orang itu. Nah, semoga kita ikhlas menjalaninya, karena memang kehidupan ini sungguh berwarna dan kadang warnanya tidak sesuai yang kita harapkan. Dan semoga kita mau menjalaninya dengan penuh kecerdasan, ikhlas dan cerdas, karena harus melihat mana, apa, bagaimana yang sebenarnya terjadi. Kalau kita tidak cerdas, kita bisa terombang-ambing. Kita bisa menjadi pribadi yang linglung, bingung. Kok ada pribadi yang punya sifat seperti ini? Kok ada tiba-tiba orang yang tidak suka, padahal kita tidak membuat kesalahan, tidak merugikannya. Lah kok ada? Nah, semoga kita tetap cerdas dan mampu melihat apa di balik semuanya itu, sehingga kehidupan kita semakin terjaga. Dan juga ini menjadi tantangan yang membuat kita untuk semakin baik. Tantangan yang membuat kita tergugah bahwa ternyata belum cukup kita seperti ini. Masih ada yang tidak suka, masih ada yang merespon, dan itu akan ada terus. Nah, semoga kita malah tertantang, terpicu untuk menjadi pribadi yang makin baik, karena mereka itu menyadarkan kita mungkin ada satu dua yang diungkapkan itu benar, yang bisa menjadi masukan kita,
yang bisa menjadi koreksi hidup kita, sehingga kita akan memperbaikinya, akan menyempurnakannya, dan semoga semakin bertumbuh berkembang, bahkan berbuah, sehingga kehidupan kita tetap terjaga di dalam kondisi situasi apapun. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.